Baru karena sebab itu aku mau mencari. Dulu aku kira akulah yang berzikir kepada Allah, baru kemudian Allah berzikir ingat kepadaku. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu maka aku ingat. Tetapi setelah aku renungi, setelah aku berzikir, setelah aku dibimbing oleh guru mursyidku, aku tahu ternyata zikrullah sabaqa zikri. Zikirnya Allah lebih dulu dibanding zikirku kepadanya. Zikir ingatnya Allah kepadaku lebih dulu daripada aku ingat kepadanya. Karena tanpa zikirnya Allah kepada aku, tidak mungkin aku bisa berzikir kepadanya. Termasuk, kata Syekh Abi Yazid Al-Bustami, dulu aku kira aku dulu cinta kepada Allah. Kemudian Allah menjadi cinta kepadaku. Tapi ternyata Allah lah yang lebih dulu cinta kepada aku. Allah lah yang lebih dulu cinta kepada para manusia, hamba-hamba pilihan, sehingga mereka bisa mencintai Allah. Inilah maka alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Ciri cinta kepada Allah ataupun ciri dicintai oleh Allah adalah hubbu dzikrillah, kita senang mengingat ataupun menyebut nama Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ya Allah ya Haqqu ya Nuru ya Mubin abir qulubana binurika innaka ala kulli syai'in qadir barakati wa karamati wa asrari jami' ahli silsilah qadiriyah naqsyabandiyah mahad surya laya sirna rasa PPKN radhiyallahu anhum wa qaddasa sirahum amin amma ba'du. Hadratul Makramin yang mulia para masyayikh ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah mahad surya laya sirna rasa PPKN abil khusus hadratul syaikhina wa mursyidina wa murabbi arwahina as-sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ud qaddasallahu sirahu. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan barokah dan karamah dari guru mursyid kita sehingga kita bisa istiqomah mengamalkan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Hadratul Mukarramin yang mulia para wakil talqin Syekh Mursi di mana saja berada, wabil khusus yang hadir bersama kita pada pagi hari ini, yang mulia Kiai Anang, Kiai Imam, juga Prof. Subandi. Kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Para kiai, para asatidz, para hujjaj, para petugas manakib, sesepuh manakib, ikhwan akhwat yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini, senantiasa kita semua ada dalam kajembaran rahmaniyahnya Allah Azza wa Jalla. Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat, paling tidak sehari semalam kita diajarkan oleh guru mursyid paling nihil, paling sedikit dalam sehari semalam itu 10 kali kita menyebutkan membaca doa ilahi anta maksudi. Bahkan jika zikir itu sebelum zikir jahar kita membaca 1 kali, dan sebelum zikir khafi juga kita baca 1 kali. Ditambah di dalam khotaman juga ini dibaca sebelum kita membaca ya latif. Di dalam literatur sepengetahuan kami di antaranya disebutkan mengenai doa ini ataupun zikir ini. Zikir ini ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi atini mahabbataka ma'rifataka, dan disempurnakan belum lama ini wa atini ma'aka abada. Ini bukan zikir yang warid dari Rasulullah SAW. Artinya kalau kita mencari riwayat-riwayat dalam kitab-kitab hadis mengenai Rasulullah menyebutkan zikir ini, tentu tidak akan kita dapati. Tetapi di kandungan makna zikir atau doa ini itu tidak bertentangan dengan kandungan
Al-Quran maupun Al-Hadis. Paling tidak zikir ini disebutkan diantaranya ada di dalam kitab Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub itu referensi bagi Thariqah Naqsyabandiyah. Di dalam Tanwirul Qulub disebutkan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Sampai situ saja. Waridhoka matlubi. Bahkan atini mahabbataka wa ma'rifataka itu tidak ada, tidak disebut di sana. Sedangkan untuk di referensi qadiriyahnya saya dapati ada di Fathul Arifin. Di TQN-nya itu sendiri, qadiriyah Naqsyabandiyahnya itu ada di kitabnya Syamar Khatib Sambas yang berjudul Fathul Arifin. Walaupun Fathul Arifin ini bukan tulisan tangan langsung dari Syamar Khatib Sambas, tetapi merupakan catatan dari muridnya. Tetapi lebih sering dinisbatkan kitab ini kepada Syamar Khatib Sambas. Di situ disebutkan Allahumma anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dan sekarang yang kita terima dari guru mursyid kita, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ini tadi saya sampaikan bisa disebut zikir ataupun bisa disebut doa. Karena di dalam kandungannya terdapat permohonan-permohonan. Kalimat ini diawali dengan ilahi anta maksudi. Inilah menunjukkan thariqahnya para masyayikh. Fal masyayikhu humut thariqatu ilallah. Menunjukkan thariqahnya para sufi. Bahwa para sufi itu at-thariqatu ilallah, jalan menuju Allah. Kenapa? Karena ilahi anta maksudi. Yang ditunjukkan oleh para masyayikh, para guru mursyid adalah hanya Allah saja. Para murid, siapapun itu yang datang kepada guru mursyid, ditunjukkan, dihantarkan kepada Allah saja. Sehingga ada perkataan Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang mendapati di dalam kitab beliau, diilustrasikan, digambarkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani bidayatul murid nihayatul faqih, atau kurang lebih redaksinya maknanya seperti itu. Permulaan awal langkah seorang murid di dalam thariqah adalah langkah terakhir dari seorang faqih, ahli fikih. Saya ulangi sekali lagi, awal langkah seorang murid di dalam thariqah adalah langkah terakhir, penghabisan dari seorang faqih. Bukan bermaksud merendahkan ilmu fikih. Kenapa? Belajar fikih itu kita semua belajar syariat, peragaan ibadah. Bagaimana sholat, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, yang membatalkannya, supaya secara syariat sholat itu benar. Begitu juga dengan puasanya, begitu juga dengan zakatnya, begitu juga dengan hajinya. Tetapi walaupun secara peragaan semua ibadah syariat yang disebutkan tadi, khususnya rukun Islam yang 5, walaupun secara peragaan benar, jika semua ibadah itu bukan karena atau bukan untuk, apalagi sampai oleh, kita tidak bicara oleh dulu lah, bukan karena atau bukan untuk Allah, maka tidak ada artinya ibadah yang tadi disebutkan itu. Walaupun secara peragaan ibadah itu dilakukan berulang-ulang. Maka setelah belajar fikih, bagi ahli fikih, setelah habis semua bab fikih itu tidak sempurna tanpa belajar ikhlas.
Jadi ikhlas itu jika kita belajar fikih tidak ketemu guru mursyid, dipelajarinya bahkan bisa jadi tidak bisa mempelajarinya, tidak bisa mempraktekkan akan ikhlas itu. Jadi diilustrasikan oleh Syekh Abdullah Basyarani, permulaan seorang murid, langkah awal seorang murid adalah langkah penghabisan, adalah ujung langkah akhir daripada seorang faqih. Kita ketika pertama kali bertemu guru mursyid, yang pertama kali ditunjukkan adalah Allah. Sedangkan kalau kita belajar syariat, kita belajar peragaannya dulu, ibadahnya dulu, ikhlasnya diajarkan, entah diajaran atau tidak, bisa jadi secara teori. Kalaupun diajarkan, hanya diajarkan secara teori, tidak diajarkan secara praktik, tidak diajarkan ikhlas yang hakiki. Ikhlas yang hakiki itulah zikir yang ditanamkan di dalam hati. Inilah ilahi anta maksudi. Maka para masyayikh itu adalah jalan menuju Allah. Kenapa? Karena bagi para masyayikh as-sufiyah, para guru mursyid, dan kita ikut di bawah bimbingannya, Allahu maksudul kul. Allah itu adalah maksud, tujuan dari segala sesuatu. Tujuan dari semua alam semesta ini. Baik yang iman atau tidak beriman, yakin atau tidak, sadar atau tidak, Allah lah tujuan mereka. Tujuan kita semua. Dalam arti paling sederhana, kita semua akan kembali kepada Allah. Allah maksud dari semuanya. Bagi orang beriman, bagi orang yang mukmin, semua ibadah tidak ada artinya kalau ibadah itu bukan karena atau bukan untuk Allah. Apalagi guru mursyid mah bukan ibadahnya bukan untuk Allah lagi, tetapi oleh Allah. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu, segala amal soleh tentunya di dalam agama itu tidak jadi, tidak sah kecuali binniyat, dengan niat. Niat itu tidak jadi, niat itu tidak sah, niat itu kecuali niat itu lillah, karena Allah. Jadi Allahu maksudul kul. Inilah kita diingatkan di dalam zikir kita, bahwa kita berzikir tujuan kita adalah Allah. Bahkan zikir ataupun doa ini layak dibaca, atau paling tidak kita senantiasa ingat maknanya di dalam setiap apa saja yang akan kita lakukan. Meskipun tidak diucapkan secara lisan, tetapi sudah ditanamkan hakikat ilahi anta maksudi, itulah zikir di dalam hati. Bahwa maksud kita melakukan ini, melakukan itu, amal dunia ataupun amal akhirat, adalah semata-mata yang kita tuju adalah Allah. Karena sebab yang kita tuju adalah Allah, maka yang kita tidak meminta yang lain, tetapi yang kita pinta waridhoka matlubi. Yang kita pinta adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Secara khusus, di dalam doa ini atau di dalam zikir ini ada 3 permintaan yang khusus. Selain waridhoka matlubi itu. Tetapi permintaan yang khusus itu adalah a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini makabada. Ini yang kita pinta secara khusus. Kenapa saya sebutkan khusus? Karena kita meminta a'tini, berikanlah ya Allah kepada kami. Dan di dalam zikir ini, di dalam doa ini, penting untuk menyadari bahwa yang kita sebutkan di dalam doa ini adalah ilahi anta. Anta itu di dalam gramatika bahasa Arab disebutkan sebagai dhamir mukhatab. Kata ganti mukhatab. Apa itu mukhatab? Orang yang sedang kita ajak bicara. Jadi zat Allah ketika kita sebut anta tidak berada jauh, tetapi sedang dekat, ada di hadapan kita. Bahkan bersama kita. Anta maksudi, engkaulah, bukan dia. Dia itu jauh, tetapi yang kita ajak munajat, anta ada di hadapan kita.
a'tini mahabbataka. Yang pertama kita minta kepada Allah adalah mahabbah. Dan permintaan ini secara khusus maupun makna doa ini secara umum adalah bukan meminta sesuatu yang belum ada, tetapi meminta sesuatu yang sudah ada agar ditetapkan oleh Allah. Makna doa ini khususnya ataupun semua doa yang diajarkan oleh guru mursyid pada umumnya, kita tidak meminta sesuatu yang belum ada, tetapi meminta sesuatu yang sudah ada, sudah diberikan agar tetap dijaga oleh Allah. Pertama kita minta mahabbah. Kita minta mahabbah. Baik mahabbah itu, mahabbataka, berikanlah rasa cinta kepadamu. Kita cinta kepada Allah, ataupun Allah cinta kepada kita. Inilah makna mahabbataka. Artinya kita cinta kepada Allah, ikut bimbingan guru mursyid, dan Allah cinta kepada kita. Maka ada pertanyaan dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ada pernyataan. Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ghalattu fi ibtida'i amri. Dulu aku pernah keliru. Ketika awal belajar thariqah, aku itu pernah keliru. Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Keliru, dulu aku mengira akulah yang mencari Allah. Setelah aku belajar, setelah aku berzikir, setelah aku dibimbing oleh guru mursyid, ternyata Allah lah yang mencari aku. Baru karena sebab itu aku mau mencari. Dulu aku kira akulah yang berzikir kepada Allah, baru kemudian Allah berzikir, ingat kepadaku. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu, maka aku ingat. Tetapi setelah aku renungi, setelah aku berzikir, setelah aku dibimbing oleh guru mursyidku, aku tahu ternyata zikrullah sabaqa zikri. Zikirnya Allah lebih dulu dibanding zikirku kepadanya. Zikir ingatnya Allah kepadaku lebih dulu daripada aku ingat kepadanya. Karena tanpa zikirnya Allah kepada aku, tidak mungkin aku bisa berzikir kepadanya. Termasuk, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dulu aku kira aku dulu cinta kepada Allah. Kemudian Allah menjadi cinta kepadaku. Tapi ternyata Allah lah yang lebih dulu cinta kepada aku. Allah lah yang lebih dulu cinta kepada para manusia, hamba-hamba pilihan, sehingga mereka bisa mencintai Allah. Inilah maka alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Ciri cinta kepada Allah ataupun ciri dicintai oleh Allah adalah hubbu dzikrillah, kita senang mengingat ataupun menyebut nama Allah. Sebagaimana alamatu bugdillah bugdu dzikrillah. Ciri kita tidak senang, tidak ridho dengan ketetapan Allah, ataupun ciri Allah murka kepada hambanya adalah hamba tersebut tidak senang, tidak suka menyebut atau mengingat nama Allah. Ini permintaan pertama kita, mahabbataka wa ma'rifataka. Dan kita minta ma'rifat tadi. Sesungguhnya Allah dulu, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, yang mengenal kita. Karena sebab Allah mengenal kita, maka kita diberikan taufik, kemudahan, segala pintu dan jalan dibukakan untuk kita bisa ma'rifat kepadanya. Dan ma'rifat itu, sebagaimana sabda Nabi, al-ma'rifatu filul qalbi. Ma'rifat itu adalah pekerjaan hati. Al-ma'rifatu hahuna. Ma'rifat itu di sini, kata Nabi, di dalam hati. Inilah pekerjaan hati itu adalah zikir yang tadi sudah diberikan. Mahabbah. Sebagai alat anta maksudi. Sebagai alat untuk ridho kamatubi, mendapat ridho Allah. Ma'rifat itu adalah hati yang senantiasa berzikir kepada Allah. Wa'atini ma'aka abada. Nah ini yang terakhir. Wa'atini ma'aka abada. Tadi
Doa ini bukan meminta sesuatu yang belum ada, tetapi meminta sesuatu yang sudah ada agar ditetapkan. Mengapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menafsirkan waladhalin, orang-orang yang tersesat, di antara maknanya adalah arruju' ba'dal wusul. Orang yang tersesat itu adalah mereka yang kembali padahal sudah sampai. Sudah dicintai oleh Allah, meninggalkan cinta Allah. Sudah ma'rifat kepada Allah, meninggalkan ma'rifat kepada Allah. Sudah bertemu guru mursyid, tetapi ia tinggalkan guru mursyidnya. Karena alasan apapun itu. Berikut sudah berzikir kepada Allah dengan istiqomah, ia tinggalkan zikirnya. Inilah karena alat untuk ma'iyah bersama dengan Allah, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku senantiasa bersama dengan hambaku apabila hambaku ingat kepada Allah, ingat kepadaku. Kita tidak bisa ingat dengan sebenar-benarnya ingat kecuali setelah kita bertemu guru mursyid. Maka wa'atini ma'aka abada tidak bisa diraih kecuali apabila kita senantiasa bersama dengan guru mursyid dan kita senantiasa berzikir ingat kepada Allah. Inilah diantara makna kandungan doa ataupun zikir yang senantiasa kita baca tadi, paling nihil, paling sedikit sehari semalam kita membacanya 10 kali. Kita tidak meminta yang belum ada, tetapi meminta sesuatu yang sudah ada agar senantiasa ditetapkan, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, karena kata Bahanam di dalam Miftahus Sudur, wala yuslabu illa mimman aradallahu bihil maqta wasyaqawah. Zikir ini tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dari orang-orang yang Allah kehendaki akan mendapatkan murka dan celaka dari Allah. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh guru mursyid, tahakkuk mendapatkan secara nyata makna wa'atini ma'aka abada. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih kepada semuanya, khusus kepada Bunda Haya dan kepada Kiai Imam yang menjadi wasilah kita pagi hari ini sama-sama khidmat kepada guru mursyid. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على النبي الهاشمي